Oke, kita mulai aja. Jadi pembahasan sekarang adalah asupan makanan untuk meningkatkan imun tubuh selama pandemi COVID. Karena akhir-akhir ini kita banyak banget dengar informasi mengenai COVID-19. Mungkin kakak di sini setiap hari melihat ya perkembangan di media sosial, di TV maupun di radio. Karena COVID-19 ini sangat berdampak pada kita. Yang biasanya kita aktivitas secara bebas di luar, tapi sekarang kita dibatasi untuk aktivitas di luar oleh pemerintah. Atau enggak kalau kita mau beraktivitas di luar kita tetap harus menggunakan APD seperti masker dan menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan kalau kita setelah beraktivitas dari luar. Oke, yang pertama kita uh, akan belajar sedikit mengenai COVID-19 dan nanti akan lebih banyak informasi mengenai hubungan makanan dengan menjaga daya tahan imun tubuh. Jadi apa sih virus COVID-19? Virus COVID-19 seperti yang kita sudah ketahui yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan tubuh kita. Jadi nanti virus akan menyebabkan pneumonia atau penumpukan cairan di paru-paru. Jadi virus-virus sendiri adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Jadi virus ini dapat berkembang jika ada di makhluk hidup seperti di hewan atau di manusia. Jadi kalau kita biasa dengar, bisa nggak sih COVID-19 ini menyerang dari benda-benda di sekitar kita? Jawabannya adalah bisa jika benda tersebut terpapar oleh droplet penderita COVID-19 atau seorang karier COVID-19. Selanjutnya, hubungannya dengan imun tubuh itu apa sih? Jadi imun tubuh itu adalah sistem kemampuan tubuh kita melawan penyebab infeksi. Penyebab infeksi ini ada banyak sekali sumbernya. Ada dari virus, bakteri, atau jamur, mikroorganisme. Kalau bakteri dan mikroorganisme itu bisa disembuhkan melalui antibiotik. Sedangkan virus itu hanya bisa dihancurkan oleh sistem pertahanan imun tubuh kita sendiri. Kalau sistem imun tubuh kita ini bersumber dari dua, yaitu imun tubuh secara alami dan imun tubuh secara buatan. Kalau buatan itu biasa kita didapatkan dari vaksinasi saat kita bayi. Kalau secara alamiah itu proses dasarnya dibentuk saat kita di dalam janin. Kalau kita pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan, yaitu seorang ibu saat awal kontrasepsi sangat penting untuk menjaga asupan gizinya supaya sel-sel yang pada janin tersebut dapat bertahan atau menjadi kuat ketika dewasa. Jadi sel imun tubuh ini didapat saat kita alamiah. Nah, pertanyaannya kan kita sudah dewasa sekarang. Bagaimana sih caranya kita lebih memperkuat lagi imun tubuh kita secara dewasa saat kita dewasa? Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Nah, ini hubungan antara makanan dengan imun tubuh itu bagaimana sih? Sel imun tubuh itu terdiri dari banyak sekali sel, dan sel itu komponen terbesarnya adalah protein. Kalau kita dengar protein itu sumbernya kan ada kayak dari hewani dan nabati ya. Nah, ternyata ada teman-temannya lagi nih, zat-zat lain, zat-zat gizi lain. Halo ya kak. Oh baik kayak masuk ya. Oh aku admit dulu sebentar. Oke kita ini. Oke kita lanjut lagi. Mengapa makanan berhubungan dengan imun tubuh? Jadi ada beberapa zat gizi yang tadi ada protein, pembentuk komponen terbesar di sel, lalu ada vitamin A, teman-temannya ini vitamin A dan vitamin C yang paling populer akhir-akhir ini karena banyak sekali orang-orang yang mencari suplemen vitamin C dan di mana-mana banyak sekali stok yang kosong. Kalau vitamin C ini perannya dengan cara meredam sel-sel toksik yang ada di tubuh kita. Apakah itu radikal bebas atau virus dan bakteri sel-sel yang dapat merusak sistem imun tubuh kita. Sedangkan vitamin A fungsinya itu dia melindungi sel imun tubuh, permukaan sel imun tubuh agar tidak dirusak oleh benda-benda asing yang ada di sekitar sel tersebut. Selanjutnya ada protein.
karena kita tadi sudah mengetahui komponen terbesar sel adalah protein, dan protein yang seperti kita kenal ada bersumber dari hewani dan dari nabati. Sumber dari hewani ini kayak daging, ikan, dan ayam adalah sumber yang dicerna oleh tubuh kita, yang memiliki bioavailability yang mudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Sedangkan kalau selanjutnya ada protein nabati yang biasanya berbahan dasar kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang kedelai, ada tahu, dan tempe. Lalu ada vitamin A. Nah, biasanya ini kita waktu anak-anak biasanya banyak sekali kita mendengarkan bahwa sumber vitamin A ada di dalam wortel. Dan ternyata sumber vitamin A secara langsung dan lebih banyak itu ada di sumber hewani, seperti hati ayam, hati sapi, kuning telur, dan minyak ikan. Nah, benar nggak sih kalau vitamin A itu bersumber dari wortel juga? Dan ternyata sumber vitamin A yang ada di dalam tomat, wortel, daun-daunan hijau, buah-buahan, atau tidak labu parang, seperti yang contoh di gambar ini, itu dalam bentuk provitamin A, bukan vitamin A secara langsung. Jadi provitamin A ini itu harus diubah atau dimetabolisme di dalam tubuh kita menjadi vitamin A. Jadi tidak secara langsung vitamin A atau bahan makanan yang ada di dalam ini mengandung vitamin A secara langsung. Biasanya provitamin A ini disebut dengan beta karotin yang ada di wortel. Lalu ini ada vitamin C. Kalau vitamin C ini sangat mudah sekali kita temui karena biasanya rasanya asam. Dia mengandung asam ascorbat. Vitamin C yang paling tinggi itu banyak di dalam jus jambu, ada juga stroberi, jeruk, pepaya. Kalau di sayur-sayuran ada kembang kol atau brokoli, itu tinggi vitamin C. Dan dalam sehari kita usia dewasa membutuhkan 90 gram vitamin C. Biasanya itu terdapat dalam 4 buah jeruk atau tidak 100 gram stroberi, lalu 250 gram pepaya. Dan kalau jus jambu itu kita 3 gelas. 3 gelas tanpa ada air. Jadi jambu aja di jus itu mengandung 90 gram dalam 3 gelas jambu, jus jambu. Nah, tadi kita udah mengetahui bahan makanan apa aja yang ada mengandung banyak vitamin A, vitamin C. Ternyata ada bahan zat lain yang dapat menghambat pencernaan vitamin A dan vitamin C, yaitu zat gizi, kafein, antasida, asam fitat, dan tanin. Biasanya ini ada di dalam teh dan kopi. Tapi kan banyak yang bilang ya, kalau kopi sama teh ternyata bermanfaat loh bagi tubuh kita. Boleh saja asalkan tidak diminum secara berlebihan. Jadi anjurannya adalah 2 gelas dalam sehari, supaya tidak mengganggu pencernaan vitamin A dan C saat kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin tersebut. Yuk kita konsumsi gizi seimbang di sini, karena pentingnya gizi seimbang, maka kita harus perlu memperhatikan asupan yang kita makan dengan energi kebutuhan kita dan aktivitas saat kita melakukannya sehari-hari. Jadi jangan sampai asupan ini berlebihan dibandingkan dengan energi tubuh dan aktivitas kita. Di sini saya pernah membaca beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wanti Nurmasari ini di tahun 2017 dari Universitas Diponegoro mengenai asupan zat gizi makro, status gizi, dan status imun pada vegetarian dan non-vegetarian. Tadi kan kita sudah mengetahui tentang protein ya, dan ternyata orang vegetarian ini nilai leukositnya lebih rendah dibandingkan dengan non-vegetarian. Biasanya nilai leukosit ini menandakan bahwa seberapa banyak infeksi yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita sakit dan sakit dicek nilai leukositnya, biasanya dokter melihat nilai leukositnya. Kalau nilai leukositnya tinggi, berarti artinya ada infeksi di dalam tubuh kita. Kalau penelitian di sini menyimpulkan bahwa ternyata yang non-vegetarian ini leukositnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok vegetarian. Dan kalau dilihat lagi, ternyata populasi non-vegetarian ini yang mengkonsumsi protein hewani, nabati, ternyata tingkat status gizinya
lebih tinggi, artinya dia ada obesitas atau kegemukan. Jadi untuk penderita obesitas dan kegemukan dengan nilai status gizi yang tinggi ini, itu lebih rentan terkena infeksi. Nah, kakak-kakak semua bisa kok cek status gizinya melalui IMT atau Body Mass Index, indeks massa tubuh. Dengan cara kita hitung tinggi badan kita dalam meter. Contohnya saya nih, tinggi badannya 165 cm, dikonversikan ke meter, yaitu 1,65 meter, lalu dipangkatkan 2. Hasilnya 1,65 dipangkatkan 2 adalah 2,7. Lalu, berat badan saya 60 kilo. 60 kilo dibagi dengan hasil perpangkatan tadi, yaitu 2,7. Jadi 60 dibagi 2,7, hasilnya 22,4. Dan IMT saya masuk dalam kadar normal. Jadi kalau IMT kita antara 18,5 sampai 24 itu masih dalam status gizi yang normal. Sedangkan kalau di atas 24,5 ke atas sampai 25 sampai 25,5 itu termasuk dalam obesitas. Jadi harus hati-hati. Sedangkan kalau 25,5 ke atas sampai 28 itu masuk ke dalam obesitas tingkat 1. Kalau lebih dari 28 ke atas itu ada obesitas tingkat 2. Jadi perlu anjurannya sangat untuk penderita obesitas agar memperhatikan asupannya atau mengurangi status gizinya menjadi kadar yang normal tersebut. Nah, gimana nih kalau di bawah 18,5? Kalau di bawah 18,5 itu kan artinya kurus ya. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah kita meningkatkan asupan. Karena status gizi yang kurus ini mengasumsikan bahwa asupan yang kita makan itu kurang dari kebutuhan yang kita perlukan dalam sehari-hari. Jadi perlu meningkatkan asupan. Sedangkan kalau yang dalam taraf obesitas atau kegemukan ini harus mengurangi asupan agar mencapai status gizi yang normal. Selanjutnya, gimana sih caranya kita mendapatkan status gizi normal? Itu dengan makanan yang bervariasi, beragam, dan berwarna, sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Beragam dan berwarna ini karena dalam satu bahan makanan ini tidak mengandung zat gizi yang lengkap, kecuali di dalam ASI ibu. Kalau ASI ibu, seorang bayi 0 sampai 6 bulan hanya mengkonsumsi ASI ini sudah cukup memenuhi kebutuhan gizinya. Sedangkan kita saat dewasa itu hanya dapat mengkonsumsi dari bahan makanan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, apa yang kita makan harus beragam dan bervariasi. Lalu untuk anjuran porsi yang dianjurkan adalah seperti ini. Makanan pokok seperti karbohidrat, yaitu mie, kentang, nasi, jagung, ubi, porsinya ada di sebelah kiri. Kita bisa lihat ini, yang berwarna ungu. Sedangkan kalau untuk sayuran harus lebih seimbang, sama dengan kebutuhan makanan pokok yang kita makan. Lalu lauk pauk dan buah-buahan porsinya sama. Lauk pauk ini seperti protein nabati dan hewani. Dan buah-buahan ini juga harus masuk dalam porsi kita makan. Dan jangan lupa ada air putih juga. Kita minimal mengkonsumsi air yaitu 8 gelas sehari. Lalu arti makanan dan minuman yang sehat ini seperti apa sih? Yang kita lihat ini bisa dilihat oleh mata kita, yaitu tidak mengandung lebih banyak minyak goreng atau minyak santan berlebih. Contohnya seperti ini, bubur kacang hijau mengandung banyak sekali vitamin, yaitu ada vitamin B12, B kompleks, B6, terus ada vitamin-vitamin lainnya seperti vitamin C dalam kadar yang sedikit, lalu ada serat, dan juga protein, termasuk sumber dari protein nabati. Tapi jika kita memasaknya dengan santan kental yang berlebih, otomatis itu termasuk bukan makanan sehat karena mengandung banyak sekali lemak tidak jenuh. Jadi kadar lemaknya harus diperhatikan, tidak terlalu banyak. Lalu tidak mengandung juga gula pasir atau pemanis tambahan lebih dari 1 sendok makan. Jadi dalam sehari kita dianjurkan untuk mengkonsumsi maksimal 4 sendok makan gula pasir dalam sehari.
Lalu bukan makanan yang diolah atau ditambah zat pengawet. Biasanya kita menemukan makanan yang diawetkan yaitu di makanan kaleng. Makanan kaleng mengandung banyak sekali natrium. Ini bisa menyebabkan hipertensi kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya, benarkah COVID-19 bisa tertular melalui makanan? Pada dasarnya, kandungan bahan makanan yang ada di pertanian itu tidak bisa mencemari COVID-19, tidak bisa terpapar oleh COVID-19, kecuali bahan makanan itu melalui proses pemasakan dan proses pengantaran oleh pasien-pasien COVID-19 dan dropletnya menempel di bahan makanan tersebut. Dan gimana sih cara mensiasatinya supaya makanan yang sampai ke rumah kita ini aman? Yaitu dengan cara ketika kita setelah belanja ke pasar, kita mencucinya terlebih dahulu baru menyimpannya atau memasaknya. Lalu saat memasaknya, kita harus benar-benar pastikan matang. Kalau daging, ayam, ikan, dan lain sebagainya itu harus matang, dalamnya tidak boleh merah. Lalu kalau untuk sayuran, ini permukaannya harus kita kupas, terus kita cuci, dan kita masak sampai matang. Ini ada beberapa contoh bahan makanan. Pada umumnya, untuk orang yang diet, orang yang sakit, atau orang yang sehat, harus memenuhi 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Pola makan seperti ini. Kalau 3 kali makan utama tentunya ada sarapan ya di sekitar jam 7. Lalu ada makan siang itu jadi jam 12 dan makan malam dan di jam 6 sore. Dan juga ada selingannya di snack pagi jam 9 dan snack sore jam 4. Dan menu-menu yang ada di PowerPoint ini, di presentasi ini sudah saya paketkan, yaitu bahan makanan pilihan yang mengandung tinggi vitamin A, vitamin C, dan protein. Jadi bisa dicontoh. Bahan makanan ini juga mudah didapat dan murah. Jadi kalau kita punya mindset makanan sehat itu mahal, ini tergantung kita mengolahnya bahan makanan di sekitar kita untuk menjadi makanan yang sehat. Nah, di sini kan akhir-akhir ini banyak sekali dan mungkin di media sosial mengenai ayo kita berjemur selama di rumah supaya kita dapat mematikan virus-virus COVID yang ada di tubuh kita. Dan menurut Dokter ahli gizi Tan Shotian ini, bahwa berjemur bukan untuk mematikan virus. Persepsi tersebut adalah salah. Tetapi sinar matahari ini bisa meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi vitamin D ini tidak bisa didapatkan dari bahan makanan. Kalau kita misalkan melihat artikel sumber bahan makanan vitamin D itu ada di susu, di keju, terus di makanan ikan laut. Itu sama aja kalau kita makan, kita tidak langsung mendapat vitamin D. Tetapi bahan makanan tersebut setelah diabsorpsi oleh tubuh, lalu dibantu dengan sinar matahari, baru bisa kita mendapatkan vitamin D. Jadi tetap saja, walaupun kita mengkonsumsi sumber makanan vitamin D, tapi tidak mendapatkan sinar matahari, jadi di dalam tubuh kita vitamin D-nya kadarnya pasti rendah. Dan vitamin ini fungsinya untuk apa sih? Vitamin D ini juga sama untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Dan di sini kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur? Jadi direkomendasikan yaitu jam 10 sampai jam 11 karena sinar mataharinya tidak terlalu terik siang, di atas jam itu biasanya lebih panas ya. Jadi jam 10 sampai jam 11 ini direkomendasikan waktunya yaitu antara 15 sampai 20 menit. Ini sudah cukup untuk meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Dan semakin banyak permukaan kulit yang terpapar oleh sinar matahari, maka makin baik pula hasil vitamin D yang akan diproduksi. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya, sharing-sharingnya. Kalau misalnya kakak-kakak ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan informasi, boleh dipersilahkan di bagian chat kita ya.